Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Andi Galib dengan NIM 18650.001. Pada video ini saya akan mereview materi dari manajemen proyek TI, yaitu tentang fase perencanaan proyek TI. Baik, langsung saja. Pengertian perencanaan. Perencanaan menurut AB tahun 2001 dalam Oval Hanif 2009 adalah susunan atau rumusan sistematik mengenai langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaan, yaitu proses penentuan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Meski sebagian proyek mungkin dilakukan dalam tahapan-tahapan singkat dan cepat, perencanaan pekerjaan besar jangka panjang akan mengetahui betapa pentingnya proses perencanaan tersebut. Oleh karena itu, ini seringkali menjadi bagian dari pekerjaan manajer proyek senior dan mereka yang berperan dalam pengambilan keputusan dari sebuah organisasi. Tetapi pendekatan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Fungsi perencanaan proyek. 1. Sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. 2. Merupakan dasar dalam mengalokasikan sumber daya. 3. Merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Tahapan perencanaan proyek. 1. Urutan kerja. Seluruh urutan dan deskripsi pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan proyek. 2. Jadwal kegiatan. Waktu pelaksanaan setiap aktivitas, batas, selesai, dan milestone. 3. Ramalan performansi penyelesaian proyek. Performansi yang diharapkan dalam penyelesaian proyek. 4. Penetapan tujuan, menentukan pelaksanaan proyek yang diinginkan serta waktu, biaya, dan performansi yang ditargetkan. 5. Perancangan organisasi proyek, menentukan departemen subkontraktor, manajer proyek. 6. Rencana anggaran dan sumber daya, jumlah anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan. Fase perencanaan proyek TI. Ada 3 fase perencanaan proyek TI. Yang pertama, merencanakan proyek. 2. Mempersiapkan proyek. Yang ketiga, mendefinisikan rincian proyek. 1. Merencanakan proyek. Ada 4 bagian dalam merencanakan proyek agar dapat berjalan dengan baik, yaitu pertama, perencanaan strategi. Yang kedua, mengidentifikasikan subjek sistem pada proyek. Yang ketiga, menetapkan kendala proyek. Yang keempat, menetapkan prioritas proyek. Perencanaan strategi. Merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran. Contoh, memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. Mengidentifikasi subproyek untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. Menetapkan kendala proyek, memperkirakan apa yang menjadi kendala, misalnya batasan dana yang diperkenankan, batasan waktu penyelesaian, umur ekonomis proyek yang dibangun, struktur organisasi, peraturan-peraturan perusahaan. Menetapkan prioritas proyek, kriteria rasional, meningkatkan keuntungan, menghemat biaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem, keterkaitan hubungan dengan subsistem lain, kebutuhan mendesak. Menetapkan prioritas proyek, kriteria tidak rasional, manajemen tidak berminat, menonjolkan kebanggaan. Mempersiapkan proyek, menunjukkan anggota tim, konsultan melalui tender, personil perusahaan sendiri, gabungan konsultan dengan personil perusahaan. Menggunakan jasa konsultan, kelebihan, waktu penyelesaian cepat, kualitas lebih baik, kelemahan, biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Menggunakan resource internal, kelemahan, waktu penyelesaian lambat, hasil kurang berkualitas, kelebihan, biaya lebih rendah, rahasia perusahaan terjamin. Kombinasi menggunakan jasa konsultan dan resource internal, kelebihan, waktu penyelesaian lebih cepat, hasil sangat berkualitas, kelemahan, biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka.
Mengumumkan proyek, alasan pengembangan, apa sasarannya, dampak keuntungan pegawai. Mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan, melakukan studi kelayakan, memahami lingkup proyek yang akan dibangun, menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun, menilai kelayakan proyek, kelayakan teknik, kelayakan hukum, kelayakan operasi, kelayakan jadwal, kelayakan ekonomi. Kelayakan teknik, kata kunci, apakah teknologi ini nantinya dapat diterapkan pada sistem yang baru? Hal-hal yang dipertimbangkan, ketersediaan alat dan teknologi di pasar, ketersediaan tenaga ahli yang mengoperasikannya. Kelayakan hukum, kata kunci, apakah sistem yang akan dikembangkan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku? Hal-hal yang dipertimbangkan, prosedur yang digunakan pada sistem, teknologi jaringan yang digunakan. Kelayakan operasi, kata kunci, apakah sistem nantinya dapat diterapkan di dalam organisasi perusahaan? Hal-hal yang dipertimbangkan, kemampuan personil, kemampuan operasional sistem, kemampuan pengendalian, efisiensi dari sistem. Kelayakan jadwal, kata kunci, dapatkah sistem nantinya dikembangkan sesuai waktu yang telah ditetapkan? Hal-hal yang harus dipertimbangkan, memanfaatkan waktu dengan efisien, perhitungan pembuatan jadwal harus sesuai kemampuan SDM, alat bantu yang dapat digunakan per program evaluation and review, teknikui, Gantt, Microsoft Project, Work Breakdown, struktur WBS, matriks tanggung jawab jaringan kerja. Kelayakan ekonomi, apakah sistem yang dikembangkan dapat dibiayai dan menguntungkan? Hal-hal yang harus dipertimbangkan, besarnya dana yang diperlukan, manfaat yang diperlebih dibandingkan dengan biaya pengembangan, peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek. Percard adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah bagian batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.